هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم ونبارك ونعظم على حبيبنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di awal khutbah ini mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dalam arti kata takwa, mari kita perbanyak melaksanakan perintah Allah dan usaha kita untuk menjauhi larangan Allah. Dengan sekuat tenaga mari kita berusaha untuk menghindarinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sedalam-dalamnya. Paling tidak kita sering lisan kita dengan ringan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita sungguh sangat luar biasa, sehingga kita ini sekalipun dikepung oleh COVID-19 yang sekarang ini sudah semakin mengganas lagi, tapi Allah tidak berkenan penyakit itu mendekat kepada kita, maka tidak akan terjadi apa yang namanya kita terjangkit virus COVID-19. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah. Nikmat sehat yang diberikan Allah ini sungguh sangat luar biasa, dan mudah-mudahan nikmat sehat ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, tidak semua umat Islam seperti kita. Tidak semua umat yang ada di dunia ini dari semua agama tidak seberuntung kita. Ada yang diberi kesempatan untuk sholat Jumat seperti kita. Ada yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hanya punya niatan tapi tidak kesampaian. Ada yang punya niatan karena dia takut dengan COVID-19. Banyak ia menggelayut di fikiran dan hati umat ini untuk tetap dapat sujud kepada Allah. Tapi kita diberi kesempatan oleh Allah menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang beriman. Ini sungguh sangat luar biasa. Iman yang secuil ini, yang kata Imam Ghazali, imanun yazidu wa la yanqus, iman kita ini, iman kita imanun yazidu wa yanqus, kata Imam Ghazali, iman kita kadang bertambah, kadang berkurang. Di saat iman kita bertambah, maka ketika kita ada di masjid, ketika kita ada di tempat ibadah, ketika kita ini sudah punya wudhu untuk sujud kepada Allah, iman kita ditambah, maka konsentrasi kita, hati dan fikiran kita selalu memohon kepada Allah. Tapi manakala iman kita yang dikurangi oleh Allah, jangankan hati dan fikiran kita, mendekat saja ke tempat ibadah kita tidak mau. Karena kenapa? Iman kita lagi dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering minta tambahan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Muaranya dari semua ini adalah iman kita kepada Allah. Tapi dengan muara iman ini, kalau tidak diikuti dengan akhlak yang baik, maka iman kita ini akan tidak karu-karuan. Ilmu boleh tinggi, jabatan boleh tinggi, tapi tidak diikuti dengan akhlak yang baik, maka akan menjadi membabi buta di dunia ini. Imannya bagus,
takwanya bagus kepada Allah tapi akhlaknya dia tidak bagus, maka dia akan menjadi dalam fikirannya dia yang merasa paling hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain salah semuanya. Tidak ada orang yang lebih hebat dari dia imannya dan agamanya. Semua dianggap di bawahnya. Karena kenapa? Akhlaknya yang hancur. Sekalipun imannya bagus, sekalipun takwanya bagus, tapi akhlaknya tidak bagus, maka ini akan melahirkan satu kondisional dalam tubuh kita yang tidak bagus. Kita akan dicap sombong oleh saudara-saudara kita. Kita dianggap sombong oleh tetangga-tetangga kita. Karena kenapa? Dia hanya ingin dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling bagus. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, maka muara iman ini tidak dibarengi dengan akhlak yang bagus akan melahirkan Fir'aun zaman sekarang. Kenapa? Menganggap dirinya ini Tuhan. Manakala menganggap dirinya ini Tuhan, yang lain ini sudah salah, seolah-olah surga ini miliknya, seolah-olah neraka ini miliknya, semuanya salah. Entah itu karena dia menjalankan tugas, maka tetap dianggap salah. Entah itu karena dia hanya menjalankan perintah Allah, dianggap salah. Karena kenapa? Dirinya yang paling benar, karena merasa imannya dan takwanya paling bagus. Padahal kalau kita buka karya Syekh Athaillah dalam hikamnya, kalau ada orang yang mengatakan saya ini beriman kepada Allah, sesungguhnya orang ini belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan saya ini orang yang sabar, maka sebenarnya orang ini belum sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan saya akhlaknya yang paling bagus, saya ini nyumbang yang paling banyak, maka di mata Allah orang ini belum ada apa-apanya. Karena kenapa? Dia hanya ingin dipuji oleh orang lain, dia hanya dipuji oleh tetangganya, oleh kerabatnya, tapi Allah tidak pernah menganggap dia itu apa-apa. Makanya Syekh Athaillah dalam kitab hikamnya sangat jelas mengatakan seorang yang tawadhu itu sangat-sangat dipentingkan. Dikisahkan juga bagaimana Imam Syafi'i ditanya oleh murid-muridnya, wahai guru, engkau ini adalah orang yang soleh, engkau adalah orang yang sudah paripurna, kalau kata-kata sekarang ilmu sudah mumpuni, ulama mazhab, apa yang tidak engkau punya? Kemampuan semuanya ada pada dirimu. Engkau ini sungguh beruntung karena engkau adalah orang yang soleh. Apa jawab Imam Syafi'i? Wahai murid-muridku semuanya, sesungguhnya aku ini bukan termasuk orang yang soleh. Imam Syafi'i saja, orang yang sekelas Imam Syafi'i saja tidak pernah mengakui dirinya ini orang yang soleh. Bagaimana dengan orang-orang yang sekarang baru dibungkus dengan baju saja, baru dibungkus dengan kopiah saja, ini sudah merasa alim, sudah merasa soleh. Imam Syafi'i yang ulama madhab, orang yang sangat dihormati karena keilmuannya yang sangat tinggi sekali, alimnya luar biasa, masih belum mau mengaku kalau dirinya itu orang yang soleh. Karena kenapa? Dia merasa banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, kita kadang-kala berbangga dengan diri kita karena banyak amal, tidak mikirkan banyak dosakah kita kepada Allah Panda. Karena kita merasa saya pasti masuk surga. Perkara masuk itu pasti masuk. Kalau kita ingat hadis Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Kalau ada kita sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia percaya dan diyakini, kemudian diamalkan, dakhalal jannah, apapun yang dia lakukan di dunia ini pasti dia masuk surga. Tapi kita juga harus ingat sejarah bagaimana proses Nabi Adam dilempar oleh Allah dari surga ke dunia ini, dihukum oleh Allah 450 tahun lamanya tidak ketemu dengan Ibu Hawa. Gara-gara kenapa? Hanya satu kesalahan, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari surga, di dunia ini dipisah oleh Ibu Hawa 450 tahun lamanya. Apa salah Nabi Adam? Ketika terjadi penciptaan, Nabi Adam sudah selesai, Ibu Hawa sudah selesai dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan pada Nabi Adam, "Wahai Adam, di surga ini semua adalah milikmu. Silahkan berbuat apa yang engkau inginkan. Silahkan apa yang kamu kerjakan. Silahkan. Satu pesanku, jangan mendekat kepada buah itu. Jangan mendekat kepada buah khuldi, apalagi memakannya."
Tapi kenapa? Karena godaan setan yang sama-sama di surga itu luar biasa. Iblis sangat menggodanya, sangat luar biasa. Menggoda Nabi Adam tidak mampu, dia goda Ibu Hawa. Akhirnya mampu Ibu Hawa yang menggoda Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam berjalan melangkahkan kakinya, ambil buah kuldi satu, dimakan oleh Nabi Adam. Belum masuk ke perutnya, Allah tegur Nabi Adam. Adam, bukankah aku telah melarang kau mendekat? Kenapa engkau memakannya? Karena satu kesalahan ini dihukum 450 tahun tidak bertemu dengan istrinya. Kenikmatan yang ada di surga, apapun yang diinginkan itu dicapai, hancur semuanya. Hanya satu kesalahan Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita bertanya kepada kita, bagaimana dengan kita? Apakah amal baik kita lebih banyak dari amal buruk kita, atau malah sebaliknya? Amal buruk kita lebih banyak dari amal baik kita. Kita yang lebih tahu. Orang lain tidak tahu. Kita yang tahu dengan malaikat Raqib dan Atid yang tahu, yang tidak pernah tidur sedetik pun mencatat amal perbuatan kita. Kita boleh jadi saja kita menghindar dari orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi malaikat tidak pernah tidur. Tidak pernah lelah mencatat perbuatan amal-amal kita. Maka kalau sekarang ada orang yang mengatakan saya ini orang yang paling benar, orang yang paling benar, saya sudah mendapat petunjuk dari Rasulullah, saya sudah direstui oleh Rasulullah. Kapan Rasulullah datang? Kapan Rasulullah merestui? Kemudian kapan dia ini menjadi seorang yang sangat hebat? Kenapa dia menjadi sangat hebat? Kalau dia hebat, dia tidak akan pernah sekali mencaci orang lain. Kalau ada seseorang yang mengatakan dirinya dapat restu dari Rasulullah, dia tidak akan pernah mencela orang lain, apalagi menghina orang lain. Karena Rasulullah sangat menghargai pendapat orang lain, karena Rasulullah sangat menghormati orang lain. Sekalipun orang itu adalah sangat bodoh di daerahnya, masih dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita ini harus bagaimana? Maka perbaiki iman kita, perbaiki takwa kita, kemudian akhlak kita ini kuatkan, akhlak hablum minallah dan hablum minan nas. Insyaallah kita ini akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Apa yang kita dapat insyaallah akan penuh barakah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan iman kita ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita, keluarga kita, lingkungan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rizki kita ditambah dengan rizki yang halalan thayyiban mubarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan daerah kita ini diberi keamanan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari pandemi Covid-19 oleh Allah Subhanahu wa taala, dan virus ini mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.